Ada satu nasihat dari ulama yang luar biasa. Kata ulama gini, kaifa yastaqimu dhil wal 'udu mi'waj. Bagaimana bayangan itu akan lurus sedangkan pohonnya bengkok. Ini nasihat dari para ulama. Kaifa yastaqimu dhil wal 'udu mi'waj. Bagaimana bayangan itu akan lurus sedangkan pohonnya bengkok. Lalu para ulama menjelaskan maksud dari kata-kata bijak ini bahwa yang disebut dengan pohon atau batang kayu itu adalah iman, hati, batin, nafs, jiwa. Sedangkan bayangan adalah zahir kita, perbuatan kita, akhlak kita, amal-amal kita, ibadah kita, itu adalah bayangannya. Jadi seolah-olah para ulama mengatakan, bagaimana mungkin amal seseorang itu akan lurus kalau niatnya nggak ikhlas? Gimana caranya? Itu sama halnya dengan tidak mungkin bayangan itu lurus sedangkan batang kayunya bengkok. Nggak mungkin. Itu sebuah perumpamaan, tamsil atau bahasa kita analogi yang paling dalam dari para ulama. Kaifa yastaqimudz dhil. Gimana caranya bayangan itu akan lurus sedangkan kayu yang menjadi sumber bayangan itu bengkok. Gimana amalan seseorang itu akan istiqomah, akan lurus, akan baik kalau hatinya tidak ikhlas, bengkok hatinya. Sebagaimana doa supaya tidak bengkok hati gimana? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabbana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, keduniaan, hawa nafsu dan seterusnya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Supaya lurus kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya sarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'ati. Atau bisa juga ulama mengatakan bagaimana hidup seseorang itu akan baik, akan bahagia, sedangkan hatinya dalam keadaan galau. Gak bisa. Kalau hati kita dalam keadaan sedih, maka kita berada di kondisi apapun, kita berada di tempat manapun, tetap aja sedih. Karena bahagia dan sedih itu berawal dari hati, bukan apa yang ada di sekeliling kita. Begitu juga ketika ulama juga bisa mengatakan kaifa yastaqimudz dhil wal 'udu ma'waj atau mi'waj. Gimana caranya bayangan itu akan lurus sedangkan kayunya bengkok, juga bisa berarti bagaimana seseorang itu bisa beramal atau berakhlak mulia sedangkan hatinya mendengki. Susah, mustahil orang bisa akhlaknya mulia kalau di dalam hatinya ada dengki. Susah. Orangnya pendengki banget tapi akhlaknya sangat mulia. Itu dua hal yang tidak ketemu. Seperti tidak ketemunya kayu yang bengkok dengan bayangan yang lurus. Gak mungkin. Sehingga kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, kalau kita pengen memperbaiki amal zahir kita, kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, perbaiki dulu hati kita, perbaiki dulu jiwa kita, perbaiki dulu batin kita.